Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Baik, Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya, Ibu bisa bersedia untuk saya wawancarai. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena Ibu mau untuk diwawancara. Ibu, sebenarnya sih ada sedikit pertanyaan nih terkait dilema etika. Ibu, apakah Ibu pernah mengalami dilema etika selama Ibu memimpin di sekolah ini, Bu? Pernah ya Bu ya? Terus bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus dari dilema etika tersebut? sebetulnya mengalami dilema etika ini ketika kita mengidentifikasi itu memang butuh data yang banyak, bukan hanya kata orang, tapi kita juga harus membutuhkan data untuk dilema etika ini karena terkait dengan tenaga pengajar ya, tenaga pengajar ataupun karyawan yang ada di SMA Negeri 3 Kota Serang. Jelas ini harus ada data yang valid ketika kita memutuskan untuk mengeksekusi dilema etika yang terjadi di SMK Negeri 3 Kota Serang. Ya Bu ya, berarti harus ada beberapa orang juga yang harus terlibat ya Bu ya. Terus bagaimana nih Bu proses pengambilan keputusan dari Ibu ya, terutama dalam kasus di mana terdapat dua kepentingan di dalamnya yang sama-sama benar dan juga mengandung nilai kebajikan nih Bu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan? Tadi selain yang pertama itu data yang harus kita butuhkan itu bukan hanya satu, tapi berbagai macam data gitu untuk mengambil keputusan itu. Kemudian apalagi terkait dengan dilema etika yang terjadi di lingkungan sekolah, dan itu harus juga kita juga berdasarkan bertanya tentunya ke teman-teman gitu ya. Ada orang yang memang dipercaya oleh kita karena terkait dengan kepentingan tadi mengandung kebajikan yang sama. Itu memang kalau misalnya kita menemukan seperti itu harus ada yang memang kita dimanfaatkan. Artinya gini, ketika kita memilih satu nilai dari dua kepentingan tersebut, itu harus yang lebih unggul dibandingkan dengan yang satu tadi. Kalau ada dua kepentingan yang sama gitu ya. Nah, kepentingan yang sama ini apakah lebih memberatkan ke diri sendiri atau misalnya ke orang lain, misalnya ke peserta didik. Ini yang paling diutamakan adalah ke peserta didik. Walaupun misalnya dia sebagai guru, dia juga mempunyai kepentingan, kemudian dia juga sebagai tenaga pengajar, dia juga mempunyai kepentingan kepada siswa. Yang paling diutamakan itu adalah kepada peserta didik, bukan kepada dirinya, kepada gurunya, bukan itu. Ya, jadi memang harus mengutamakan peserta didik ya Bu ya. Jadi memang dalam pengambilan keputusan tidak boleh memihak ya Bu dalam satu pihak atau. Baik Bu, kira-kira nih Bu, apa langkah-langkah atau prosedur yang biasanya Ibu lakukan nih selama ada kasus-kasus gitu? Biasanya langkah-langkah apa aja nih Bu? Langkah-langkah yang pertama itu tadi Ibu melihat data, karena kan Ibu juga mempunyai data ya, data. Karena sekolah ini kan ketika kehadiran, kemudian ketika ada permasalahan itu pasti ada datanya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bertanya ke orang yang memang kita percaya. Ya, bertanya kepada guru-guru, kepada para karyawan yang memang menurut Ibu gitu ya, menurut Ibu memang dia bisa dipercaya gitu. Akurat lah gitu, datanya itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu sharing dengan anak-anak, dengan para peserta didik, karena sharing dengan mereka itu akan berbeda dengan sharing kita kepada guru. Kepentingan guru ada, kepentingan anak-anak juga ada. Nah itu kita harus sharing juga kepada mereka, selain kepada karyawan gitu ya. Nah untuk langkah-langkah seperti itu yang memang harus kita utamakan, karena kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kita juga harus melihat orang lain, itu harus melihat guru, harus melihat peserta didik, harus melihat karyawan. Kemudian ketika mengambil keputusan pun itu perlu dipikirkan dengan matang. Tidak langsung misalnya kepentingan itu dapat oleh kita dari berbagai pihak, misalnya dari guru, dari karyawan, kemudian dari anak, mengerucutkan satu misalnya. Tapi ketika Ibu lihat lagi dari data,
Dari yang pertama Ibu lihat dari data, ini datanya seperti ini, kata mereka seperti ini, kata guru-guru seperti ini, kata anak-anak seperti ini. Ibu juga tidak bisa menghilangkan data begitu saja, karena data itulah yang paling akurat. Jadi intinya ketika kita mengambil keputusan, langkah-langkah yang paling utama itu memang sudah kita lakukan, tapi kita juga perlu memikirkan, perlu mengambil tindakan berdasarkan data. Jadi tidak bisa kita mengambil data like or dislike. Misalnya saya suka terhadap ini, saya suka terhadap guru ini, saya suka terhadap siswa ini, kemudian tapi tidak berdasarkan data hanya karena suka, itu tidak. Langkah-langkah itulah yang harus kita tempuh. Kemanapun kita melangkah gitu, kemanapun kita mempunyai poin-poin untuk langkah-langkah tersebut, tapi tetap harus berdasarkan data yang ada gitu. Karena data itulah yang ada, yang akurat ketika kita mau mengambil keputusan. Ya, jadi semuanya harus juga berdasarkan data ya Bu, sehingga nanti tidak adanya kesalahan dalam memutuskan suatu kasus atau permasalahan. Oke. Baik Bu, nih menurut Ibu nih Bu ya, apa sih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika selain misalnya melihat data tadi Bu ya? Mungkin ada cara lain selain pengambilan data misalnya. Untuk dilema etika ini sebetulnya kita berpulang kepada sosial, jiwa kita sosial. Kalau misalnya ada etika ya, karena kita kan mengambil dilema etika ini sangat rentan terhadap perilaku kita. Dan itu selain data tadi, itu kita bisa menilai langsung sebetulnya. Kita bisa melihat kita sendiri gitu ya, Ibu sendiri, bukan kata orang. Ibu bisa melihat, tapi tidak bisa misalnya ketika kita melihat orang tersebut dengan dilema etika yang tadi, misalnya ini begini, Ibu juga perlu mengkaji lagi. Jadi tidak langsung melihat, langsung eksekusi, tidak. Tapi harus berbagai penglihatan gitu, berbagai sisi. Kita pandangannya banyak sekali sisinya. Bukan hanya ketika melihat kelakuannya seperti itu, enggak. Tapi kita juga harus melihat dari berbagai sisi. Nah, itu yang harus penting untuk kita mengambil keputusan seperti itu. Tidak bisa misalnya kita, oh ini orang ini begini, oh udahlah kita putuskan, nggak bisa begitu. Kita harus berbagai sisi untuk melihat dilema etika yang terjadi di sekolah. Jadi memang dalam pengambilan keputusan selain ada data juga kita harus lihat dari posisi lain ya, dari sisi lain. Ya, baik. Terima kasih Bu. Ada lagi nih Bu, apa nih Bu tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini Bu? Biasanya ada tantangan apa nih Bu? Tantangan terbesar untuk mengambil keputusan itu adalah bentrokan kita kepentingan dengan masyarakat umum. Kalau dengan karyawan, guru, kemudian tenaga pengajar dan tenaga kependidikan, kemudian siswa, karena ada di lingkungan kita, itu masih bisa kita arahkan gitu. Tapi tantangan terbesar ketika kita mengambil keputusan itu bertentangan dengan wilayah sekitar, misalnya masyarakat umum, dan itu mereka tidak setuju, itu yang perlu dipikirkan gitu. Karena tidak semua keputusan kita di sekolah itu akan sama dengan keinginan mereka yang di sekitar sekolah kita. Itu akan berbeda. Misalnya kita ingin memajukan sekolah, ada beberapa tantangan dari sekolah. Itu masih bisa kita redam. Tapi kalau misalnya dari luar, itu sangat susah. Misalnya ada tokoh-tokoh di sini yang tidak setuju terhadap keputusan Ibu, membuat apa nih, atau membuat keputusan apa terkait dengan misalnya peraturan yang ada di sekolah harus begini. Tapi ketika orang tua tidak setuju, dan itu hanya bisa dikomunikasikan dengan kita dan tentunya dengan para tokoh. Itu tidak bisa misalnya kita langsung dengan guru misalnya, itu tidak bisa. Karena kalau guru itu tadi, karena ada di wilayah kita, sekitar kita, itu masih bisa kita pegang. Tapi kalau di luar itu akan berbeda. Dan yang kedua, mungkin dilema etika ini berkaitan dengan tantangan terkait dengan kebijakan baik itu dari daerah ataupun dari nasional. Kita membuat keputusan itu harus berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh daerah dan tentunya pusat. Itu. Iya, benar ya Bu ya. Jadi ada dua ya Bu ya dalam tantangannya, memang masyarakat secara umum, lingkungan di sekitar sekolah, dan juga memang terkadang kita dengan kebijakan dari daerah maupun nasional itu sehingga membuat tertantang ya dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu,
selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki apa sih tata kelola gitu Bu ya dalam atau jadwal khusus dalam penyelesaian kasus Bu, misalnya ada terjadwal gitu? Jelas ada, karena kita juga tidak bisa melama-lamakan kasus. Kalau misalnya kasus kita lama-lamakan dan kita biarkan, itu akan berkembang lebih besar, dan itu yang nanti akan mengganggu situasi dan kondisi yang ada di sekolah kalau kita tidak selesaikan. Nah, progres tersebut harus kita bisa lihat. Misalnya kalau misalnya kita mempunyai masalah, kemudian kita selesaikan, ini misalnya taraf apa dulu kita selesaikan, apakah kita pendekatan. Nah, setelah pendekatan apa saja, misalnya apakah kita perlu melibatkan orang, setelah melibatkan orang apa saja. Nah, apakah perlu melibatkan orang luar. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kalau misalnya kita biarkan suatu konflik kepentingan tersebut itu berlarut-larut, itu akan menjadi besar, bahkan akan bercerita keluar, dan itu yang tidak mau terjadi di instansi atau misalnya di lingkungan sekolah. Ketika masalah kita dibicarakan keluar, Ibu selalu menyebutkan ketika dalam pertemuan apapun, ketika kita punya masalah di dalam, cukup orang kita aja yang tahu, jangan orang luar yang tahu. Itu ya. Iya Bu, bagus ya Bu ya, maksudnya memang harus terjadwal ya Bu, jadi selesaikan tepat waktu gitu Bu ya, jangan berlarut-larut gitu Bu ya. Baik Bu, terus apakah ada seseorang Bu atau faktor-faktor tertentu yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema ini Bu? Ya, Ibu mempercayakan kepada 4 bidang gitu ya, 4 bidang, karena kan Ibu juga tidak selamanya di sekolah. Jadi ketika ketika ada permasalahan apapun dengan 4 bidang itulah, yaitu kurikulum, kesiswaan, kemudian hubin, dan sarpas. Dan itulah yang Ibu percaya terkait dengan pengambilan keputusan itu. Karena kan itu tadi, Ibu tidak selamanya di sekolah, jadi Ibu juga banyak di luar, dan ketika Ibu di luar itulah mereka yang Ibu percaya gitu, dan itulah yang akhirnya pengambilan keputusan atas, mungkin salah satunya itu ada intervensi dari wakil-wakil Ibu, karena itu tadi Ibu tidak selamanya di sekolah. Tapi tidak begitu juga, ketika kita mengambil keputusan, selain melihat dari mereka, melihat dari data, juga kita melihat sendiri. Iya Ibu, berarti ada faktor-faktor ya Bu ya, dan memang pihak-pihak sekolah yang memang tahu juga tentang keadaan sekolah, dilibatkan. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih Bu, apa nih Bu pembelajaran yang bisa Ibu dapat pengalaman gitu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Kira-kira ada nggak pengalaman yang cukup rumit atau tertantang gitu? Sebetulnya untuk pengambilan keputusan itu kita yang paling utama kuncinya adalah sabar. Sabar ya Bu. Sabar itu. Sabar, kemudian kita mengerti terkait dengan karakter orang. Kalau kita tidak mengerti itu, tidak sabar, kemudian tidak mengerti karakter orang, itu pengambilan keputusan akan susah. Nah, dengan adanya 2 itu, sabar dan mengerti karakter orang, itu insya Allah ketika kita membuat keputusan itu insya Allah akan valid gitu, dan mereka pun menerima ketika kita mengambil keputusan. Itu saja. Baik Bu, sudah selesai nih Bu pertanyaannya. Saya jadi kesini semakin paham ya Bu, bagaimana nih cara mengambil keputusan dengan bijak supaya tidak memilih satu pihak lain gitu ya, tidak mengalahkan pihak yang satu atau pihak yang kedua gitu. Jadi akan berjalan dengan lancar dan mendapatkan solusi atas setiap kasus atau permasalahan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Sekian selalu. Ya, terima kasih Ibu. Sekian wawancara kita dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Kota Serang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah